Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pelajaran di pagi hari ini, baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, doa selesai. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik Pak. Apakah ada teman yang tidak masuk? Ada Siapa? Najib sama Dimas. Ada suratnya? Ada Pak. Oke, baik. Baik, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan hewan ruminansia. Untuk itu saya bertanya dulu, apakah dari kalian mengetahui apa yang dimaksud dari sistem pencernaan hewan ruminansia? Pak. Baik, silakan Rik. Hewan ruminansia merupakan sekelompok hewan yang termasuk dalam hewan memama, atau juga hewan tersebut memiliki dua fase dalam mengunyah makanan. Hewan tersebut memiliki 4 lambung, antara lain rumen, retikulum, abomasum, dan omasum. Baik, terima kasih Ane. Ya, untuk yang disampaikan oleh Ane tadi sudah menyinggung dari materi yang akan Bapak jelaskan untuk pagi hari ini. Sebelum lebih jauh mengenai materi ini, saya akan menjelaskan mengenai indikator dan tujuannya sendiri ya untuk pagi hari ini. Untuk indikatornya sendiri, yakni menyebutkan macam-macam organ yang terlibat dalam sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang kedua, yakni menjelaskan sistem pencernaan hewan ruminansia. Dan yang ketiga, menganalisis proses sistem pencernaan hewan ruminansia. Dan untuk indikator untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yakni siswa dapat menelaah macam-macam organ yang terlibat dalam sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang kedua, siswa dapat menganalisis mekanisme sistem pencernaan hewan ruminansia. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat resume mengenai materi sistem pencernaan hewan ruminansia. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan hewan ruminansia. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Hanif tadi, itu sudah benar. Nah, untuk prosesnya bagaimana? Nah, untuk proses dari sistem pencernaan hewan ruminansia, untuk hewan ruminansia ini contohnya seperti sapi, kambing, itu. Nah, untuk mekanismenya diawali oleh mulut. Nah, makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di mulut ini terjadi sistem pencernaan makanan secara mekanik yang dibantu oleh gigi dan lidah. Selanjutnya, makanan tersebut akan diedarkan, maksudnya dikirim ke rumen melalui esofagus. Jadi makanan itu lewati esofagus dan rumen. Di rumen ini terjadi sistem pencernaan makanan yang dibantu oleh bakteri. Nah, setelah di rumen, makanan ini akan dikembalikan ke mulut melalui esofagus. Nah, di mulut ini terjadi pengunyahan kembali. Nah, tadi awalnya kan sudah di mulut. Nah, di fase kedua ini bertujuan agar makanan itu bisa halus atau bisa lebih sempurnakan untuk kehalusannya. Setelah dari mulut akan menuju ke retikulum melalui esofagus lagi. Nah, di retikulum ini terjadi pencernaan makanan tadi itu akan mengalami fermentasi yang dibantu dengan bakteri anaerob dan protozoa. Setelah makanan itu mengalami fermentasi, selanjutnya akan dikirim ke omasum. Di omasum ini makanan tadi itu diproses dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, selanjutnya dari omasum lanjut ke abomasum. Nah, di obamasum inilah yang dikatakan sebagai lambung sebenarnya dari hewan ruminansia itu. Karena di abomasum ini terdapat enzim pencernaan pepsin yang diproduksi oleh abomasum itu sendiri. Nah, selanjutnya makanan itu akan melalui usus halus, dan di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan, dan untuk sisa-sisa makanannya sendiri akan dikeluarkan melalui
anus. Nah, baik, apakah dari materi yang saya sampaikan untuk pagi hari ini ada yang ditanyakan? Saya Pak, Baik, silakan. mau tanya mengapa hewan ruminansia memiliki dua fase dalam mengunyah makanan? Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana untuk siswa yang lain? Apakah bisa membantu saya dalam menjawab? Rahman? Belum mengerti Pak. Oh, baik. Baik, kalau gitu saya akan menjelaskannya ya. Pertanyaan tadi, mengapa hewan ruminansia itu mengalami dua fase makanan? Maksudnya melalui mulut ini dua fase dan makanan ya. Nah, alasannya yaitu terletak pada perutnya ini, yang lebih utama lambung, karena hewan ruminansia ini memiliki empat ruang lambung yang diartikan sebagai poligastrik. Karena itulah dia menggunakan dua fase sebelum pencernaan makanan. Itu beda lagi kalau lambungnya itu monogastrik, jadi memiliki satu ruang. Karena memiliki empat ruang tersebut, maka sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu melalui dua fase. Baik, paham ya untuk penjelasannya? Paham Pak. Baik, selanjutnya Bapak akan bagi beberapa kelompok. Karena dua ini ya dua kelompok aja ya. Baik, silakan untuk yang kelompok membaca, silakan memahami pertanyaan yang sudah Bapak kasih. Apakah ada kesulitan? Oke. Baik, Bapak rasa sudah cukup ya. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu menjawab pertanyaan nomor 1. Baik, di sini saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1, yakni identifikasi proses yang terjadi pada rumen. Proses yang terjadi pada rumen atau perut besar yakni pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri dan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Baik, Terima kasih. baik, silakan duduk baik. Silakan kelompok 2. Baik, di sini saya akan memaparkan jawaban dari kelompok 2, yaitu pertanyaannya, identifikasikan proses yang terjadi pada retikulum. Proses yang terjadi pada retikulum itu pada prosesnya itu terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selain itu terjadi proses penyaringan benda-benda asing sehingga tidak masuk ke omasum. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2. Jawabannya sangat bagus ya. Itu sudah tepat untuk jawabannya sendiri. Baik, Bapak rasa untuk pembelajaran pagi hari ini bisa dicukupkan. Ada yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan pertemuan untuk pagi hari ini? Oke. Baik, silakan. Sistem pencernaan hewan ruminansia merupakan sekelompok hewan yang juga disebut hewan memamah atau memiliki dua fase dalam mengunyah makanan dan memiliki 4 buah lambung, yaitu omasum, retikulum, abomasum, dan rumen. Baik, terima kasih Mas, ini sudah bantu saya untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Ya, betul ya, terima kasih ya. Di sini ya, untuk lebih ditegaskan lagi, untuk hewan ruminansia itu bukan memiliki 4 perut ya, lebih tepatnya memiliki 1 lambung dengan 4 ruang. Nah, jadi ini satu lambung tapi 4 ruang. Yang dikatakan dari lambung sejati itu kayak ini, di abomasum ini. Karena kenapa dikatakan lambung sejati? Karena pada bagian inilah
enzim pencernaan pepsimidoada yang diproduksi oleh haluan masum. Baik, terima kasih. Jangan lupa mempelajari materi minggu depan mengenai otot rangka ya. Ya. Oke. Terima kasih telah mengikuti pelajaran untuk pagi hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri, silakan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan lancar. Semoga apa yang materi hari ini kalian dapat semoga bisa bermanfaat ya dan barokah. Amin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.